Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video sharing tentang dasar-dasar pemrograman Java, kali ini saya akan menjelaskan tentang percabangan. Ya, di video saya yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang if sederhana, if else juga sudah saya jelaskan. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang if, else if, dan else. Bagaimana penggunaannya? Ayo kita langsung ke materi kali ini. Nah, bagaimana jika kondisi yang kalian miliki itu banyak ya, lebih dari 2, seperti yang tadi if else ya. If kita mempunyai yang namanya if, else if, dan else. Jadi di dalam setelah if dan sebelum else itu kita bisa tambahkan else if untuk kondisi lainnya yang memungkinkan terjadi pada problem yang kalian hadapi. Nah, berapa jumlah maksimal else if itu tidak dibatasi ya, tapi yang pertama yang harus kalian tulis itu tetap if dulu, setelah itu baru else if, sampai semua kondisinya kalian tulis di else if. Setelah itu kalau semua itu salah, itu kalian masukkan ke dalam blok else ya. Jadi jika semua yang di atas ini tidak terpenuhi, yang blok else ini akan dijalankan ya. Formatnya sama seperti if yang sederhana dan if else ya. Untuk if terus diteruskan dengan conditionnya di dalam kurung biasa dan dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan tutup. Setelah itu di dalamnya ada kode program yang dijalankan jika condition ini bernilai true. Setelah itu kita akan tulis else if dan ada condition 2 di dalam tanda kurung. Kita buka kurung kurawal buka dan tutup. Di dalamnya adalah kode program yang dijalankan jika condition 2 bernilai true juga. Seterusnya ada condition 3 dan seterusnya sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Sampai akhirnya di else, saat kode program yang dijalankan, kode program yang ini akan dijalankan jika semua kondisi 1, 2, dan 3, semua yang di if, else if yang semua kalian tulis itu tidak terpenuhi. Nah, contohnya di sini saya punya sebuah program yang bisa menentukan nilai huruf dari nilai angka ya. Di sini saya tidak memakai semua nilai angka, hanya A, B+, B, C+, dan di bawah 55 ini langsung mengulang mata kuliah ya. Dan kalau misalnya semua salah, maaf, format nilai tidak sesuai. Nah, di sini saya punya variabel, tipenya adalah byte, nama variabelnya adalah nilai. Di sini saya pakai untuk menyimpan nilai yang akan saya inputkan. Saya punya scanner namanya input, dan untuk memakai scanner ini kita harus mengimport Java util scanner ya. Untuk di awal saya akan meminta user untuk menginput nilai dari 0 sampai 100 ya. Setelah itu saya akan menyimpan apa yang diinputkan oleh user ke dalam variabel nilai. Karena variabel nilainya ini tipenya adalah byte ya, saya akan panggil dulu scannernya, setelah itu titik, dan memanggil next byte karena tipenya adalah byte di sini ya. Setelah nilai variabel ini terisi, itu akan masuk langsung ke blok if ya. If nilai lebih besar sama dengan 80, nah ini adalah kondisi yang pertama. Kalau kondisi ini terpenuhi, misalnya nilai yang diinputkan adalah 90, yang di print adalah nilai Anda adalah A. Kalau misalnya nilai kondisi ini tidak terpenuhi, berarti nilainya itu kurang dari 80, dia akan langsung ke blok else if yang pertama. Dicek lagi apakah nilainya lebih besar dari 71, lebih besar dari dan sama dengan 71, dan nilai kurang dari
80 ya. Berarti ada di rentang 71 sampai 80. Kalau misalnya kondisi ini bernilai benar, berarti sistem akan print nilai Anda adalah B+. Kalau kondisi ini juga tidak terpenuhi, ya, misalnya nilainya yang diinputkan itu kurang dari 71, di sini tidak terpenuhi, maka akan masuk ke blok else if yang selanjutnya. Dicek lagi apakah nilainya lebih besar dari 60, lebih besar sama dengan 65 dan nilai kurang dari 71. Kalau misalnya nilainya memenuhi ini bernilai true, misalnya nilainya 66, yang di print adalah nilai Anda adalah B. Tetapi kalau misalnya di sini masih salah, misalnya nilainya yang kita inputkan adalah 64, berarti kita akan masuk ke blok else if yang selanjutnya. Jika nilai lebih besar sama dengan 55 dan nilai kurang dari 65, kalau ini bernilai true, berarti yang di print adalah nilai Anda adalah C+, silahkan ikut perbaikan. Else if yang selanjutnya adalah jika nilai yang ada di blok ini itu bernilai false lagi ya. Kita cek apakah nilainya kurang dari 55 ya. Kalau kurang dari 55, jadi silahkan mengulang mata kuliah ini tahun depan. Kalau misalnya yang dimasukkan angkanya itu tidak ada pada range ini, berarti maaf, format nilai tidak sesuai. Seperti itu ya. Saya coba jalankan dulu. Input nilai Anda 0 sampai 100, misalnya saya akan menginputkan nilai 72. Oke, kalau nilainya 72, masuk if pertama dulu. Jika nilai sama dengan lebih besar sama dengan 80, nah apakah kondisinya terpenuhi? Tidak ya, karena nilainya adalah 72. Berarti ini di skip ya. Setelah itu else if, apakah nilai lebih besar sama dengan 71? Benar. Dan nilai kurang dari 80? Benar. Berarti ini yang akan di print ya. Nilai Anda adalah B+. Nah, benar, nilai Anda adalah B+. Saya coba jalankan lagi, dan saya akan masukkan nilai kurang dari 55. Misalnya nilainya adalah 35. Saya akan inputkan 35 di sini. Seharusnya yang keluar adalah silakan mengulang mata kuliah ini tahun depan. Tentunya ini akan dicek dari awal juga ya. Nilainya lebih besar sama dengan 80, tidak, berarti masuk ke sini. Dicek lagi ini, ternyata tidak. Dicek lagi ini, ternyata tidak. Dicek ini, ternyata tidak. Dicek ini, ternyata benar. Di sini baru di print, silakan mengulang mata kuliah ini tahun depan. Ini dia. Oke, sekarang saya coba range nilainya itu misalnya 101. Oke, di sini input di sini kenapa masih ada nilai Anda sama dengan A? Karena di sini masih kurang ya, kondisi yang harus dipenuhi. Kalau nilai lebih besar sama dengan 80, itu nilai Anda sama dengan A. Padahal di sini input nilai 0 sampai 100. Bagaimana caranya kita memperbaiki ini? Padahal ini batasannya adalah 100 ya. Harusnya di sini diberikan tambahan dan nilai lebih kecil sama dengan 100. Nah, bisa seperti itu ya. Oke, coba kita masukkan lagi 101. Nah, kalau 101 sekarang di sini sudah benar kondisinya ya. Kita batasi kurang dari sama dengan 100. Di sini nilainya 101, berarti di sini salah juga. Di sini juga false, di sini false, di sini juga false. Berarti yang di print adalah dari blok else. Maaf, format nilai tidak sesuai ya di sini.
Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Semoga contoh-contoh yang saya berikan tadi bisa menambah pengetahuan kalian tentang if, else if, dan else. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.